friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya PY. Hari ini kita akan membuat kali ini seperti biasa. Dan hal yang pertama bakal kita pantau itu adalah news untuk minggu ini. Nah, sorry banget buat kemarin-kemarin tuh saya lagi ada kesibukan banget, belum sempat buat video MMR ya. Tepatnya di minggu lalu. Nah, kita lihat di hari Senin sekarang, US itu bank holiday, Kanada juga di hari Senin ya. Dan di hari Selasa kita bisa lihat news high impact ada di Audi, ada RBI interest rate decision yang dimana itu bakal berdampak cukup volatile terhadap value Audi. Terus di hari Rabu di sini kita bisa lihat ada S&P Global Service PMI, terus ada ISM non manufacturing PMI. Nah, ini ada dua news high impact ya buat USD di jam 20.45 sampai di pukul 21 WIB. Terus ada news dari Kanada juga, ada BOC interest rate decision. Nah, di hari Kamis di sini kita lihat ada initial jobless claim di jam 19.30, dan di hari Jumat itu kita bisa melihat ada GPY GDP yang dimana di sini forecast dan before-nya kemungkinan besar forecast-nya untuk GPY ini menguat. Dan ada Euro CPI di jam 1 siang WIB. That's it buat minggu ini. Jadi cuma ada beberapa news yang high impact dan mungkin itu aja buat melihat newsnya. Nah, sedikit informasi buat teman-teman Frontline.co, ke depannya kita bakal istilahnya itu bakal mengganti nama. Jadi bukan Frontline.co lagi, nanti kita bakal membuat sebuah komunitas buat publik juga biar semakin ramai, dan saya pastikan itu bakal ramai. Itu namanya itu Indo Trader Circle atau disingkat dengan ITC. Nah, itu masih dalam development. Saya akan membuat itu Indo Trader Circle-nya. Mudah-mudahan setelah kita membuat Indo Trader Circle dan grupnya itu dipublish untuk publik, itu bakal rame dan bakal aktif lagi. Nah, mungkin untuk info segitu aja. Nah, di sini kita bakal melihat pair kesayangan kita yaitu XAUUSD. Nah, kita bakal membedah sedikit karena di sini XAUUSD literally sesuai dengan forecast yang sudah saya share di minggu lalu. Nah, simple banget kan. Jadi trading itu simple, jangan dibuat rumit. Nah, di sini saya bakal breakdown dari weekly time frame, yang dimana pada weekly time frame seperti yang saya bilang, gold ini memang tujuannya turun ini untuk membentuk sebuah koreksi atau menyelesaikan koreksinya seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat dari Fibonacci, di sini area golden area 0.618 ini sempat dilewatin, cuman dia masih comeback stronger. Jadi menurut saya dari weekly time frame, jika memang gold ini bakal bearish, at least dia bakal mencari zone yang udah saya mark ini. Tapi kalau misalkan dia mau bullish gimana? Ya udah, ini udah strukturnya udah bagus. Sini sudah ada high, higher low, higher high, higher low. Next berarti dia akan membuat higher high. Oke, ini berdasarkan dari weekly time frame. Dan kalau kita lihat dari candlestick-nya ini sendiri, dari weekly time frame ini sudah ada perlawanan ya, yang sebelumnya di sini dihantam bearish, di sini dia sudah menunjukkan sebuah perlawanan dari weekly time frame. Dan kalau kita lihat dari daily time frame,
Nah, di sini saya kan sudah sempat bilang bahwasanya liquidity ini pasti akan di-grab suatu saat nanti. Dan benar aja ketika liquidity ini sudah di-grab, dia langsung reverse. Jadi pentingnya konsep liquidity ini yang teman-teman harus ketahui. Liquidity yang tidak ada order block itu kemungkinan besar bakal di-grab. Dan untuk mencari konfirmasinya gimana, yaitu kita harus breakdown lagi ke lower time frame. Nah, di sini kalau kita lihat dari 4 hour, di sini dia sudah clear banget membuat sebuah bullish impulsif yang sangat strong. Teman-teman bisa bedain nggak di sini? Penurunannya di sini bentuknya seperti ini. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Yang dimana penurunannya ini sedikit agak korektif. Sedangkan ketika dia naik, dia seperti membuat impuls correction, continuation, correction, continuation, correction, dan seterusnya. Nah, konsep ini sudah saya ajarkan dari awal membentuk komunitas Friendlanco ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum paham, harusnya paham kalau teman-teman udah lama di Friendlanco. Karena konsep dari trading ini sebenarnya simple. History repeat itself, bakal selalu ngulang-ngulang hal yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari historical chart sebelumnya itu, dia pasti bakal gini-gini aja, tidak ada yang berubah gitu. Ketika ada correction movement, di sana pasti akan ada continuation atau reversal, sesimpel itu. Nah, kalau kita lihat dari 1 hour, di sini konsep dari order block yang udah pernah saya ajarin benar-benar works. Kenapa works? Karena kalau teman-teman lihat di sini, setelah di daily time frame ini kan line dari daily time frame. Nah, setelah dia nge-grab liquidity yang ada di daily time frame, di sini dia sudah menunjukkan beberapa kriteria change of character. Di antaranya apa? Di sini satu. Di sini dia sudah berhasil membuat break of structure. Oke, di sini. Dan di sini sudah ada order block yang terbentuk di lower time frame. Kalau kita lihat di 15 menit, di sini pasti ada order block. Nah, di sini kalau kita tarik sini, ini order block di tap. Nah, order block ini di tap berarti mitigate down. Nah, di sini ada break of structure. Nah, di sini di 5 menit, di 3 menit itu ada lagi order block. Yang dimana di sini di tap dia ngebuat high baru. Di sini ada order block, turun lagi ngejemput, ngebuat high baru lagi, dan seterusnya. Jadi itu bakal terulang-ulang karena udah sering banget saya bilang bahwasanya di trading ini cuman mengandalkan sebuah konsistensi dan kesabaran. Jadi kalau teman-teman sabar menunggu dan bisa konsisten untuk menjalankan sabar itu, teman-teman pasti bakal profitable di sini. Apalagi di sini saya masih ada position yang masih saya hold di harga ini, di low ini. Sudah running sekitar 600 pipsan, 600 pips lah kurang lebih. Yang dimana patokan saya kenapa tidak nge-close trade itu ya karena itu. Karena dia masih respect terhadap order block yang tercipta di sini. Itu salah satu alasan kenapa saya masih berani nge-hold sepanjang itu. Nah, kalau buat sekarang, kalau kita lihat gold ini bakal kemana? Di sini sudah ada satu area ya di sini, satu order block yang udah di tap. Nah, di sini ada fill order block nih. Di sini ada sedikit lewat ya dari order block. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi order block itu nggak boleh dilewatin sih. Nah, cuman di sini sudah ngelewatin sedikit, walaupun sedikit berarti itu udah fail order block. Nah, sejauh ini yang saya lihat adalah area ini akan menjadi titik kepastian buat gold. Karena ada skenario dia turun dulu, cari order block yang tercipta di sini, baru dia naik lagi.
Nah, tujuannya naik mana? Tujuan naik ya di area yang saya mark ini. Area ini masih fresh banget dan belum di tap, apalagi di sini banyak ada liquidity. Liquidity. Nah, di area ini sudah di grab nih. Nah, ini yang saya maksud. Liquidity ini di grab. Oke. Saya sukanya sama konsep SMC ini seperti ini. Ini kan trend line, which is trend line liquidity, yang dimana orang-orang yang cuman berpikir menggunakan trend line dan menggunakan sistem breakout, itu ketika harga breakout di sini, dia pasti berbondong-bondong akan ngebuy. Apalagi di sini sudah ada titik retest lah istilahnya buat orang-orang yang masih menggunakan metode breakout aja gitu. Jadi di sini dia break, retest, orang-orang berbondong nge-buy. Nah, dia mikir di area ini nge-break lagi, ternyata dibanting. Banting malah menjadi change of karakter. Jadi di sini sudah terlihat, di sini ada liquidity di grab, naik dulu nyari order block, baru turun lagi. Pokoknya dari SMC ini sudah menjelaskan apa yang terjadi di dalam market ini. Jadi yang perlu kita latih adalah kita latihan backtesting untuk mencari kesabaran dan konsistensi yang tadi saya bilang. Jadi kita ngelihat liquidity di sweep, dan liquidity di sweep, itu kita harus menunggu gitu setelahnya. Nah, di sini kan ada order block. Di tap nggak? Tujuannya dia naik itu nge-sweep si trend liquidity, terus nge-tap si order block, baru dia lanjut turun gitu. Nah, buat sekarang yang saya lihat di sini, memang at the end nih gold ini bakal bisa mencapai di area ini, kemungkinan besar ya. Jadi tidak ada yang pasti di dalam trading. Kemungkinan besar dia akan menyentuh di harga 2000. Kenapa? Karena di harga 2000 ini order booknya masih fresh. Sedangkan dari kekuatan tren ini sendiri pun dia lebih strong dibandingkan penurunan yang terjadi kemarin. Jadi saya masih positif buat gold ini masih bisa melanjutkan kenaikannya sampai di harga 2000. Cuman untuk area entry, kalau kita entry sekarang di sini itu terlalu riskan. Kalau kita mau entry, kita bisa cari zone dari lower time frame, kita bisa cari order block yang masih fresh. Entah itu order block, entah itu imbalance. Kalau kita lihat di sini ada sebuah imbalance di time frame 15 menit yang memungkinkan buat gold ini turun dulu ke area imbalance, baru dia melanjutkan kenaikan. Nah, area imbalance ini berada di 1929 sampai 1921. Kita tinggal ambil 50% dari 1929 dan 1921. Kita ambil 50%, udah deh ketemu. Jadi nanti kita bakal mencari peluang entry buy itu di 1925 dengan RR itu pastinya besar. Stop loss mentok di 40 pips. Coba kita lihat potensial, kita akan mendapatkan 740 pips jika kita kuat nahan. Nah, saya udah mempelajari maksudnya karakter dari kita sebagai manusia. Jangankan menahan floating loss, menahan floating profit aja susah banget gitu. Saya butuh waktu bertahun-tahun buat ngelatih gimana sih caranya kita nahan floating profit, dan kita tahu kapan kita harus in, ngehold, dan exit gitu. Jadi simpelnya ya kita harus tahu dulu ketika kita trading ini kapan dia naik, kapan dia turun, apa penyebabnya, itu kita harus tahu. Kalau kita belum tahu itu, ya susah. Kita mau nge-hold pun jadi ragu, kita mau nge-cut pun jadi ragu gitu. Ntar kalau misalkan dia naik gimana ya, kalau misalkan dia turun gimana ya, kalau kena SL gimana. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita pertimbangkan sebagai trader. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tren yang ada sekarang secara kasat mata, dia ini memang pure respect terhadap order block dan imbalance.
Sekarang kita tinggal menunggu di area imbalance ini jika memang ada sebuah kepastian di area imbalance ini, ya kita eksekusi. Seperti itu simpelnya. Jadi tujuan saya plan ini masih bulls. Beda cerita kalau area ini masih di break lagi, maka saya bakal exit di posisi saya di bawah ini. Oke, itu untuk si gold. Nah, dari JPY USD nih, saya kepo banget nih sama JPY USD ini, nggak naik-naik ya guys. Jadi di sini kita bisa lihat, saya sempat ngebuat forecast buat si JPY USD ini, bahwasanya dia bakal turun dulu. Turunnya kemana? Mencari area order block, mencari area imbalance, dan bener aja, awalnya dia masuk ke area ini, masuk ke area imbalance, dia bullish. Cuman di sini dia masih belum kuat buat bullish gitu. Dorongan sellernya masih strong. Nah sekarang kalau kita lihat dari zone ini kan sudah fail nih yang abu-abu. Ini fail, kita delete dulu. Nah sekarang di sini kan masih ada order block. Nah dia sudah masuk di area order block ini. Nah kita tinggal lihat 50% nya sudah di hit. Ini literally 50%. Nah, saya ngambil order blocknya di mana? Dari swing high, swing low ini. Ini kan higher low, ini higher high. Terus di sini ada beberapa candlestick yang kecil-kecil. Itu saya patokan sebagai order block. Nah, kalau kita lihat di weekly time frame, dari weekly time frame ini pun di sini terlihat menjanjikan ya, teman-teman. Kenapa terlihat menjanjikan? Di sini sudah ada break of structure dan di sini bullishnya strong. Kemudian ketika dia turun ini, dia lebih ke arah korektif. Ini seperti yang tadi saya bilang, impulse, correction. Nah di sini bisa jadi dia continuation atau bisa jadi dia nge-sweep si liquidity yang ada di weekly time frame dulu. Ini kan masih liquidity hitungannya, karena dia masih satu aja gitu, satu titik gitu, satu aja. Dan ini juga masih liquidity hitungannya. Nah jadi untuk mencari kepastian buat si JPY USD ini, kita harus mendapatkan dua swing high gitu. Misalkan di sini kan dia udah buat high baru nih, dia buat lagi higher high, baru di sini kita mendapatkan kepastian yang lebih akurat gitu. Kita tinggal nunggu ketika dia sudah punya higher high baru, kita mark order block, jadi disitulah kita eksekusi seperti itu. Nah untuk sementara yang saya lihat di JPY USD ini, memang di sini dia masih agak susah buat naik, cuman kita harus menunggu momen di mana ada big player yang ngepump itu menjadi bullish impulsif. Nah ketika sudah ada bullish impulsif, baru kita mencari koreksi. Ketika sudah ada koreksi, baru kita eksekusi, dan eksekusinya tuh juga kita harus penuh dengan perhitungan dalam arti stop lossnya berapa, area yang mana, entry time frame berapa, itu yang bakal kita tekanin ketika kita udah mau entry, seperti itu. Oke, next ke GBP JPY. Nah GBP JPY weekly time frame di sini kita coba, ini terlalu rame. Weekly time frame di sini sudah menandakan beberapa candlestick bearish, which is potensialnya akan ada sebuah koreksi besar. Apalagi di sini dia sudah memasuki area order block di weekly time frame. Nah di sini order blocknya dia sudah memasuki area ini, dan lihat di sana closing candle di weekly-nya itu berupa shooting star. Jadi di sini dia lebih ke didorong untuk koreksi dulu lah. Nah kalau kita lihat ini trending banget gitu dari weekly time frame, trennya strongly bullish. Nah harapannya buat si GBP JPY ini dia koreksi dulu lah, at least sampai di area trend line, baru lanjut naik lagi. Harapannya sih begitu. Cuman dari akhir-akhir ini setelah kejadian bencana alam di Jepang kemarin, itu dia benar-benar kacau banget nih si Jepang. Cuman sekarang kita bakal menunggu, karena di sini juga ada dua zone, ada dua order block.
antara dia respect terhadap order block yang ini atau yang di atasnya kita belum dapat kepastian karena dia strongly bullish nih di sini. Belum ada higher low yang cukup besar juga gitu. Jadi harapannya dia turun itu membentuk mencari area trendline dan membentuk higher low versi besar. Jadi di situ baru kita bisa preparing buat nge-buy. Untuk sekarang saya masih ngincer buat nge-sell karena kalau saya mau ngincer buat nge-buy di area ini terlalu riskan. Dia sudah memasuki area high dan kalau kita ngebeli di harga tinggi kan kita yang goblok namanya gitu. Oke. Next tuh kita lihat di Euro USD. Euro USD di sini sedikit lagi dia menyentuh area kita langsung drop, boom, drop banget. Sudah sesuai ekspektasi sebenarnya. Cuman dia emang bukan rezeki aja. Ini penurunannya cukup besar ya, sekitar 288 pips. Cuman saya aja nggak di tap. Nah di sini teman-teman lihat lagi ada trendline liquidity di sini. Oke. Liquidity trendline liquidity. Trendline ini di sweep. Mencarilah sebuah order block di sini. Di sini saya yakin itu pasti ada order block di area itu. Maka dia respect. Dia nge-sweep liquidity. Nah, balik lagi orang-orang yang cuma pakai metode breakout retest itu di sini pasti bakal hancur. Dia mikir ini breakout, ngebuy, all in, buy. Jadi buy jadinya. Jadi biasanya orang-orang yang all in itu dia pasti bakal all innya di area seperti ini. Dia mikir oh ini breakout, all in gitu, I'm sure. Itu bakal terulang-ulang terhadap orang yang memiliki mental judi seperti itu. Dan buat ngebalikin mental dia itu agak susah karena itu kemungkinan besar menjadi habitnya dia sendiri. Yang bisa ngebalikin mentalnya dia ya itu cuman harus ada sebuah tamparan yang membuat dia berpikir kembali seperti itu. Di sini kan kita berada di 4 hours. Kita lihat di sini. Di sini kita berada di daily time frame, yang dimana di daily time frame ini sudah cukup jelas. Saya udah nge-mark dari daily time frame ini loh, ini adalah area order block di weekly time frame. Dan setelah itu di daily time frame-nya pun sudah ada liquidity yang di swap. Kalau kita ukur setelah dia nge-swap liquidity itu dia mengalami penurunan 500 pips. Lagi di sini ada trendline liquidity lagi. Dan di bawahnya masih ada order block yang masih fresh. Berarti tujuan sementara buat si euro ini entah dia nanti naik as long as tidak ngelewatin area-area yang sudah di mark ini, maka dia bakal lanjut lagi turun. Kenapa dia turun? Karena dia bakal ngambil si order block ini dulu, order block yang tercipta yang masih fresh. Kemungkinan besar secara backtesting, secara data ya saya ngomong, ini terjadi berulang-ulang. Makanya saya selalu menerapkan hal yang sama. Kenapa saya bisa prediksi gold naik, gold turun? Ya karena sih sudah mempunyai data bahwa cara saya trading ini sudah memiliki probabilitas kemenangannya cukup tinggi seperti itu. Jadi saya bisa nge-forecast, saya tahu kapan dia naik, kapan dia turun, kapan kita exit, kapan kita entry, seperti itu. Jadi untuk si Euro USD ini sendiri pun ini juga tetap masih menunggu kepastian. Kita lihat dari area-area yang sudah saya mark seperti ini, order block, kita bisa tunggu di area itu, atau ketika sudah dia nge-sweep ini
si liquidity ini, mungkin dia naik lagi baru dia turun lagi, membuat lower high lower low, lower high lower low, seperti itu. Oke, mungkin itu aja Madimak review buat hari ini. Yang jelas yang saya tekankan, kita bakal ada sebuah komunitas yang namanya ITC atau Indo Trader Circle untuk publik, dan bakal dipublish. Kita aktif di sana, membernya bakal banyak. Saya berani pastiin membernya itu pasti banyak, dan kita bakal aktif lagi seperti dulu. Kita bakal aktif, kita sering sharing, sering share forecast, sinyal, dan segala macam. Mohon dukungannya buat teman-teman. Kita bakal membangun ITC ini semoga menjadi besar dan menjadi komunitas Indonesia yang besar. Mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman kalian yang belum memiliki watchlist. Dan see you on the next video.